Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang etos kerja bersama Bapak Haryono. Beliau adalah Kepala KPPN Karawang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Tika. Mbak Tika bagaimana? Alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah. Oh sama-sama Mbak Tika. Iya, terima kasih Mbak Tika. Iya. Beliau ini teman-teman, beliau ini sebelumnya pernah menjadi pemateri pada acara Ghost to Campus KPKNL Purwakarta dengan Unsika. Beliau membawakan materi tentang pengelolaan APBN. Nah, beliau ini pernah merasakan asam garam pengalaman beliau bekerja selama di instansi pemerintahan. Bukan hanya itu juga, beliau juga merasakan manisnya pengalaman bekerja beliau di Kementerian Keuangan. Nah, Bara ya, kita langsung aja yuk tanya-tanya ke Bapak Haryono. Nah Bapak, boleh ya Pak ya kita sharing pengalaman nih Bapak nih. Kita pingin istilahnya kalau bahasa gaulnya itu kepoin pengalaman kerja Bapak. Nah Bapak, dari kita pingin tahu pengalaman kerja Bapak dari awal Bapak bekerja hingga sekarang, baik suka maupun duka, bagaimana tuh Pak? Oh ya, sebelumnya terima kasih Mbak Tika dan rekan-rekan atau Baraya dari KPKNL Purwakarta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik memang buat saya tentunya untuk sharing session dengan Mbak Tika dan Baraya KPKN Purwakarta. Sekali lagi terima kasih dan apresiasinya. Terkait dengan pengalaman kerja saya sampai saya bekerja itu sejak tahun 1985 Maret sampai dengan saat ini kurang lebih 36 tahun. Ya. 36 tahun itu bagi kalau usia itu adalah usia yang walaupun tidak matang tapi dalam dunia kerja insya Allah akan matang kalau menurut hemat saya. Kalau pengalaman saya selama saya menjadi pegawai di Kementerian Keuangan dalam lini Dirjen Perbendaharaan selama 36 tahun tidak terlepas dari dinamika Dirjen Perbendaharaan maupun Kementerian Keuangan ini. Kedua, pengalaman saya juga tidak terlepas dari penempatan tugas saya yang dari tempat satu ke tempat satu, dari pulau satu ke pulau yang satu. Sudah keliling seluruh Indonesia. Sudah keliling. Kalau sudah keliling sewilayah Indonesia. Bukan seluruh Indonesia. Karena Indonesia itu cuma satu, Mbak Tika. Dari seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia. Hanya beberapa mungkin. Nah, pengalaman kami yang menarik sebenarnya pertama kalau saya sendiri pertama merasa bersyukur jadi pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Perbendaharaan. Karena rasa syukur ini kalau saya melihat dari background saya, latar belakang di mana orang tua itu adalah pedagang dan juga relatif sederhana. Rasa syukur saya ini saya tanamkan, saya implementasikan dalam dunia kerja. Saya berusaha untuk mencintai kerjaan saya. Apapun yang menjadi tugas pimpinan, itu adalah merupakan komitmen saya. Jadi ketika diberi tugas oleh pimpinan, itu adalah komitmen saya. Dan itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Itu adalah membawa kebahagiaan saya buat saya sendiri. Ya. Buat saya maupun keluarga, ini ada rasa kebahagiaan. Karena kita ditempatkan di tempat tertentu, apalagi seperti tempat-tempat yang katakan jauh dari sarana prasarana. Bagi saya itu nggak ada masalah. Bagi saya ini secara pribadi mungkin awalnya agak menjadi masalah. Awalnya jadi masalah, tapi kemudian kita harus punya sikap seperti kalau kita sebagai ASN kan awalnya kita mendatangin kontrakan. Bekerja di mana saja, ditempatkan di mana saja, kapan saja kita harus siap. Nah, adapun pengalaman saya yang cukup menarik ini Mbak Tika, yang menggugah saya untuk lebih bersemangat lagi, ketika saya ditempatkan di salah satu pulau yaitu Pulau Muna.
Muna, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, cocok betul sekali. Mungkin Mbak Tika tahu persis. Ini Mbak Tika mungkin geografisnya dulu mungkin dapat angka 100. Saya di Kendari, Pak. Jadi Iya, oh pernah ke Kendari. Ya. Di sana pengalaman kami ada pengalaman yang sangat. Bahkan pengalaman ini saya tulis dalam sebuah buku Perkat Indonesia. luar biasa. Yang dalam temanya yaitu Gerakan Indonesia Bersatu di Kementerian Keuangan. Nah, dan atas tulisan saya, kebetulan saya mendapatkan apresiasi dari Bu Menteri Keuangan. Nah, tulisan saya ya, ceritanya begini Mbak Tika. Ketika saya di KPPN Raha, di mana Pol Raha itu adalah di mana masyarakatnya memang adalah masyarakat agamis, tapi pekerja keras dan juga apabila tingkat sensitivitas juga tinggi di sana, Pak. Pada saat saya mendapatkan tugas dapatkan acara di salah satu di Bau-Bau, antara Raha dengan Bau-Bau itu waktu tempuhnya kira-kira 3 jam sampai 4 jam. Laut ya, Pak ya? Iya. Pada saat berangkat karena acaranya pagi, maka saya berangkat sore. Iya, betul. Dengan Kendalanya itu, kendala jalannya itu luar biasa. Nah, jalan dari perjalanan kebetulan saya di jalan itu karena jalannya memang perkampungan kemudian masuk hutan. Kemudian suatu saat di tengah di saat itu di tengah perjalanan hampir 2 jam saya tempuh, ternyata ada orang yang menghadang di saya. Sekumpulan pemuda menghadang diri saya. Bersama kebetulan saya dampingi seorang driver di situ. Apa yang begitu kelihatan pemuda ini mungkin pada saat itu negative thinking saya punya itu. Saya turun dari dari mobil dan langsung bertanya, mohon izin Bapak dan Ibu, saya ingin menuju ke Kota Bau-Bau. Dari sekelompok pemuda langsung menanyakan, Bapak tahu nggak jalan di sini? Untuk mobil yang plat merah dilarang masuk. Oh, kenapa itu, Pak? Nah, terus kemudian saya tanya, tahu nggak jalan di sini rusak, Pak? Tapi belum terbenahi sampai saat ini. Gitu. Belum terbenahi. Nah, kebetulan sebelum saya melakukan perjalanan 3 hari sebelumnya, saya rapat dengan pemerintah daerah Kabupaten, yang salah satunya pembahasan terkait dengan dana alokasi khusus dan dana desa. Oh, iya. Nah, sehingga pada saat itu saya menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini akan segera dimulai. Nah, saya yang tahu persis karena tugas saya adalah di KPPN sebagai pengelola APBN. Nah, dan sekarang sedang proses. Kemudian saya ambil dokumen itu, saya cantumkan ke masyarakat, ke kelompok muda. Saya sebutkan, dilalah pemudanya menerima kan. Oh begitu Pak, alhamdulillah kalau begitu Pak, untuk segera dibangun. Dan setelah itu kemudian saya bukan katakan pada saat itu dari jalan kemudian diantar sampai ke pulau itu, sampai keluarga, sampai dikawal, alhamdulillah. Akhirnya itu pengalaman. Saya takutnya tadinya, waduh, kepikiran karena Mbak kalau pengen tahu, lihat di YouTube kejadian terkait di Kabupaten Muna. Dan alhamdulillah masyarakat sebenarnya baik, hanya kita berkomunikasinya aja yang mungkin yang perlu nih. Nah, sekali lagi saya juga terima kasih dengan pengalaman-pengalaman itu cukup memberikan menarik pengalaman saya. Dan tulisan-tulisan itu sempat saya tulis tadi di buku Perkat Indonesia. Luar biasa Bapak. Ini Pak, sekarang Pak di pertanyaan yang berikutnya nih, mungkin ini di luar dari pengalaman Bapak, jadi terkait fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kalau saya kutip, saya ambil salah satu fungsi di Ditjen Perbendaharaan yaitu pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Nah, bagaimana nih Pak proses pelaksanaan pemantauannya Pak oleh Ditjen Pembenaran? Tujuan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran sebenarnya dalam rangka agar pelaksanaan APBN itu lebih baik lagi, lebih lancar lagi sebenarnya. Ada beberapa yang menjadi monitoring bagi KPPN, ada beberapa yang kita bagi menjadi 4 gitu ya. Pertama terkait dengan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan. Jadi kan antara perencanaan dan pelaksanaan itu dimonitoring. Apakah ada deviasi? Ya, itu ini terkait dengan manajemen kas. Ya. Jadi di dalam APBN itu seperti itu kita lakukan monitoring sehingga betul-betul manajemen kas yang dilaksanakan oleh satuan kerja benar-benar ada. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kepatuhan Satker pengguna APBN terkait dengan regulasi kepatuhan terhadap regulasi terhadap peraturan. Regulasi peraturan ini terkait dengan mekanisme APBN yang menyangkut pertama yang menyangkut regulasi yaitu yang menyangkut pengelolaan uang persediaan, kemudian data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat itu 5 hari sudah disampaikan oleh ke KPPN oleh satuan kerja. Terus kemudian terkait dengan laporan pertanggungjawab bendahara itu adalah dalam skup kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulasi terhadap ketentuan. Yang berikutnya terkait dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Nah, efektivitas pelaksanaan anggaran itu menyangkut berbagai hal. Itu pertama yaitu terkait dengan penyerapan. Nah, penyerapan yang kalau orang keuangan berbicara penyerapan itu berarti sudah termasuk anggaran berbasis kinerja, sudah memenuhi anggaran. Artinya inputnya sudah bagus, outputnya sudah bagus, outcome-nya sudah bagus. Jadi kalau bicara penyerapan itu seperti itu. Jadi bagaimana dengan kualitas penyerapan? Nah, itu adalah yang saya ini bicara itu adalah kalau berbicara anggaran penyerapan kita berbicara penyerapan anggaran berbasis itu juga dilakukan penilaian oleh KPPN. Penyerapan ada berapa target sampai sekarang misalnya di triwulan 3 yang tadinya 60 menjadi 70 di era pandemi ini. Itu adalah merupakan yang diberikan amanah oleh pemerintah. Bahkan sering diamanatkan oleh Pak Presiden maupun Menteri. Cepat untuk melakukan penyerapan. Karena apa? Penyerapan tugasnya apa? Dalam rangka agar dalam pencapaian tujuan negara agar segera tercapai. Nah, tujuan negara apa? Yaitu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan dan mensejahterakan. Itu adalah kewajiban dari APBN. Bahkan APBN harus hadir dimanapun berada. Apalagi saat pandemi. Nah, jadi efektivitas itu. Kemudian terkait dengan efisiensi. KPPN juga memantau terkait dengan efisiensi terkait dengan perencanaan kas dan kualitas pengajuannya ke KPPN. Itu dilihat, dipantau oleh rekan-rekan semuanya. Nah, kebetulan di rekan-rekan KPPN ada yang fungsional juga ada yang non fungsional, semua bekerja sama sinergis untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang di wilayah kerja KPPN. Tujuannya apa? Mengawal APBN. Mbak Tika di PMN di kantor KPKNL Purwakarta cuma dia mengawal aset. Ya, kalau kita mengelola itu adalah merupakan bagian tugas KPPN, dan kebetulan KPPN juga menyangkut juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga memonitor pekerjaan lain terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional. KPPN itu monitor terkait ini karena KPPN sebagai instansi vertikal di Ditjen Perbendaharaan juga wakil Kementerian Keuangan di wilayah
kerjanya. Jadi cukup banyak memang menjadi tugas-tugas pembantuan yang dibuat KPPN. Itu Mbak Tika. Nah, dan Baraya ini perlu belajar. Makanya kawal APBN, kawal aset. Nah, itu adalah tugas kita bersama, itu Mbak Tika. Luar biasa Pak, terima kasih. Ya, Pak, ini sekarang balik lagi nih Pak ke pengalaman Bapak. Bapak kalau boleh tahu Bapak waktu pas penempatan di luar Jawa atau mutasi keluar Jawa bawa keluarga gitu nggak Pak? Saya bawa keluarga Mbak. Mbak keluarga tapi ada jedanya. Pada saat ini kemudian pulang. Jadi pulang. Saling silaturahmi lah. Ya kadang-kadang saya punya kesempatan atau lagi tugas, karena di Kementerian Keuangan tuh kita bahagia dengan Kementerian Keuangan. Ada harmonisasi antara kebijakan dengan, apalagi posisi sekarang, itu pimpinan kita luar biasa di Kementerian Keuangan, menempatkan seorang, tapi dengan juga melihat keluarganya berada di mana. Itu yang luar biasa kan. Iya, kan selama ini kan memang kan pegawai Kemenku itu kan sering berpindah-pindah, ada yang bawa keluarga, ada yang tidak ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak memotivasi diri sendiri ketika kita jauh dari keluarga gitu loh? Kira-kira tuh pengalaman Bapak. Pengalaman kami seperti kita jauh dari keluarga, itu kan terjadi pada khususnya pakai Kementerian Keuangan, karena selalu dinamika terus-menerus itu, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah. Itu adalah sudah janji kita sebagai ASN, apalagi Kementerian Keuangan. Kita kita tahu bahwa salah satu yang membuat saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai di tempat saya kerja, itu adalah awalnya saya berusaha untuk komunikasi internal dulu dengan rekan-rekan. Karena kalau di tempat kerja di luar terutama yang kurang prasarana, otomatis di dalam diri kita dengan jajaran kita atau staf kita, rekan kita, semua harus kompak dulu. Harus kompak dulu. Nah, ketika memang sudah kita harmonisasi di dalam, kemudian kita sosialisasi dengan orang luar, dengan eksternal, khususnya stakeholder kan. Bahkan masyarakat sendiri saya itu adalah saya terbiasakan, walaupun saya bukan orang katakan di Muna, walaupun saya bukan Muna, saya hampir tiap minggu kalau libur saya berusaha mendatangi warga, bahkan sampai jauh nih, saya mendatangi warga itu. Jadi sosialisasi agar kita bisa hidup bersama dengan warga di sana, ya, sehingga warga sana juga bisa melindungi kita. Kita juga berusaha melindungi mereka. Kita harus bisa sinergis dengan warga. Dan pengalaman saya Mbak, keberhasilan, mohon maaf ini, setelah saya bersosialisasi, kemudian saya pernah menikahkan anak di sana Mbak. Anak saya dapat orang Muna ini. Pada saat, kan saya sudah pindah itu. Tapi pada saat saya datang ke Muna dan saya dengar, malah diberi tempat sama orang Muna yang pernah saya ini, tempat saya saja. Itu luar biasanya Mbak. Padahal dia bukan PNS, orang biasa tetapi punya lebih. Itu salah satu karena kita selalu bersosialisasi dengan warga dimanapun kita ditempatkan. Itu kata kuncinya itu. Ya. Nah Pak, sekarang ini kan udah 2 tahun ini Kementerian Keuangan memberlakukan flexible working space Pak ya, dan WFH tuh. Jadi banyak juga pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja di rumah juga. Iya, di rumah, betul Pak. Nah kiat-kiatnya apa nih Pak kira-kira Pak, agar kita dapat bekerja seimbang antara keluarga dengan kantor. Iya. Terima kasih Mbak Ti. Di Kementerian Keuangan salah satunya pada saat pandemi ini, khususnya di masa pandemi ini ya. Walaupun bukan masa pandemi, sebenarnya di Kementerian Keuangan kita bisa bekerja dari jauh bisa itu. Karena sebenarnya. Tetapi pada saat pandemi ini justru digalakkan yaitu dengan ini semata-mata untuk mencegah penularan pandemi COVID yang terus meluas. Dan pekerjaan ini tentunya mencegah
penularan ini tentu adalah bukan sekedar pekerjaan pemerintah saja atau Kementerian Keuangan saja, tetapi semua lini harus ikut bergotong royong terkait, termasuk kita sendiri sebagai pegawai ini tentunya. Dalam melaksanakan pekerjaan baik di dalam kantor maupun di luar kantor khususnya yang work from home, itu seperti itu, maupun kegiatan di luar, kuncinya hanya kita menerapkan pertama yaitu kompetensi umum pegawai Kementerian Keuangan. Mungkin Mbak Tika tahu di Kementerian Keuangan itu ada kategori 3 kompetensi. Pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum itu adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan, termasuk saya, Mbak Tika, dan mungkin teman-teman di Dirjen Kekayaan maupun yang lain itu kompetensi sama kompetensi umum. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu adalah kompetensi yang berdasarkan eseloningnya. Eselon 3 sama eselon 3 yang lain sama ininya. Tetapi yang membedakan adalah kompetensi khusus. Di mana tempatnya antara kepala KPPN misalnya dengan kepala bagian umum, kompetensi intinya sama, tapi kompetensi khususnya beda. Yang terkait dengan kompetensi umum, salah satunya wajib dimiliki oleh pegawai Kementerian Keuangan, yaitu integritas. Dimanapun berada, kita harus mempunyai integritas. Di kantor, di rumah, maupun ada pimpinan, maupun tidak ada pimpinan. Integritas itu yang ditanamkan di dalam kamus kompetensi, itu ada di kamus kompetensi Kementerian Keuangan. Yang berikutnya adalah continuous improvement, pengembangan diri secara terus-menerus. Jadi peningkatan kapasitas terus-menerus ini pakai Kementerian Keuangan. Terus kemudian stakeholder fokus memberi layanan baik kepada stakeholder internal maupun eksternal, baik kepada pimpinan, peer maupun stafnya atau di bawahnya. Itu kita harus fokus memberikan layanan, termasuk kita berada di luar rumah. Di luar kantor, bekerja di rumah, seperti work from home, integritas tetap ada. Jangan sampai kita sudah work from home, mentang-mentang tidak dilihat oleh pimpinan, kerja seenak wae. Ingat bahwa work from home maupun flexible working space tujuannya adalah mengharmonisasi antara kepentingan kantor dengan kepentingan kelas. Itu luar biasa itu pemerintah. Kita manfaatkan. Kedekatan kita dengan kantor itu perlu. Kedekatan dengan keluarga juga perlu. Tetapi itulah harmonisasi di dalam flexible working space maupun work from home. Dan ini harus kita manfaatkan sesuai dengan tadi kompetensi. Integritas tetap. Continue belajar terus, nanya sana sini, telepon sana sini. Kalau enggak, kita tanya di Google tak apa, itu ada. Apalagi di Kementerian Keuangan banyak semua data dan ini sudah ada semuanya. Kita ngolah di situ. Termasuk tadi yang continue stakeholder fokus. Walaupun di rumah kita memberikan layanan kepada stakeholder melalui aplikasi yang sudah kita bangun. Nah, aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan seperti Umspan, Sakti. Umspan ini dapat diakses di mana saja, kapan saja. Yang penting kerja dari HP juga bisa. Yang penting di HP-nya ada datanya. Itu yang penting yaitu. Kemudian yang berikutnya selain kompetensi umum yaitu nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terus Bu Menteri pimpinan kita selalu ke staf dan seluruh jajaran untuk mengimplementasi terus selama 24 jam dari integritas, profesionalisme, sinergitas, kemudian pelayanan dan kemudian semua ini dalam rangka menuju Kementerian Keuangan
yang lebih sempurna dari awal. Walaupun namanya sempurna mungkin sangat hal ini, tetapi terus untuk menuju kesempurnaan. Upaya-upaya ini harus ditempuh oleh semua kalangan dan termasuk dari kita. Dan alhamdulillah terkait dengan pelaksanaan working from home maupun flexible working space ini teman-teman sangat amat menyadari itu. Dan kita tanamkan itu, Mbak. Itu. Dan alhamdulillah itu terlaksana baik khususnya di KPPN Kerawang, gitu, ya. Sehingga kita dapat mencegah penularan pandemi, tapi produktivitas tetap jalan terus. Itu kan luar biasa, dan tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBN. Kan enak, dekat sama kantor, dekat sama keluarga, wah luar biasa. Itu rezeki. Makanya terima kasih kepada pemerintah dan pimpinan yang sudah mengimplementasikan flexible working space maupun work from home. Itu yang itu ya. Pada itu kiat-kiat dari Bapak. Iya, makasih nih. Integritas itu. Kata kunci itu. Ya. Kata kuncinya, iya betul. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih. Iya. Bapak menjelang sebelum Bapak memasuki tugas nih ya Pak ya. Iya. Sebentar lagi. Iya, terima kasih. Motivasi apa yang dapat Bapak sampaikan kepada kami yang masih bertugas nih Pak di Kementerian Keuangan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tika ini. Kalau pesan-pesan saya selama 36 tahun saya bekerja, tentunya dengan saya berupaya untuk melihat, menerawang dan merawang dan meraba dinamika di keuangan luar biasa. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang sangat dinamis. Perubahannya sangat cepat sekali. Itu di Kementerian Keuangan. Tentunya dinamika organisasi Kementerian Keuangan, kita sebagai pegawai ASN di Kementerian Keuangan tentu harus punya rasa dinamika yang tinggi. Rasa dinamika terhadap perubahan-perubahan yang tinggi. Kalau tidak bisa mengikuti, kita akan ketinggalan. Baik sebagai individu maupun kita sebagai institusi. Makanya Kementerian Keuangan ini adalah bergerak dinamis dan sensitif terhadap perubahan-perubahan. Memang organisasi harus demikian. Ingat bahwa prinsip-prinsip organisasi adalah akordeon. Akordeon tahu kan? Akordeon itu yang kalau ini dulu tarik ini alat musik tarik. Bisa mengembang, bisa sesuai dengan kebutuhan. Itulah organisasi Kementerian Keuangan. Termasuk juga APBN juga demikian, perubahan dinamis sekali. Dan tentunya perubahan-perubahan tersebut harus kita ikuti agar dalam pelaksanaan pekerjaan kita dapat memenuhi kewajiban secara optimal. Tentunya asumsi ini semuanya tentunya dengan asumsi nilai-nilai Kementerian Keuangan, kompetensi umum wajib kita miliki. Tentunya ya itu. Dinamika seperti itu, dinamika tetapi tidak nilai-nilai Kementerian Keuangan kemudian sama kompetensi umumnya kita tinggalkan, enggak. Iya benar. Tapi yang kita jadi itu pentingnya. Makanya di dalam kompetensi umum maupun nilai-nilai Kementerian Keuangan itu tidak terlepas itu ada unsur-unsur nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga tidak lepas dari mengandung nilai-nilai di dalam agama itu. Makanya sangat seperti nilai Kementerian Keuangan luar biasa buat saya, dan itu memotivasi diri saya untuk bergerak terus sesuai dengan nilai-nilai Kementerian dan kompetensi umum. Itu Mbak Tika, mungkin teman-teman Pak Raya KPKN Purwakarta tentunya kalau mau kita melihat khususnya yang di pegawai Kementerian Keuangan, kita lihat kompetensi umum kita apa, kita sudah
memenuhi atau tidak, lihat ya. Kemudian juga nilai-nilai di Kementerian Keuangan. Itu Mbak Tika yang perlu kita tanamkan dan saya berusaha untuk itu, termasuk rekan-rekan semuanya. Nah, seperti di KPPN itu saling mengingatkan, saya punya salah, ya diingatkan oleh teman-teman. Nah, teman-teman punya kesalahan juga saling mengingatkan. Itu kan sudah merupakan hal yang terbiasa di Kementerian Keuangan kan. Yang selalu saya ingatkan ke teman-teman, ingat demokrasi yang diajarkan oleh, mohon maaf, agama kita, demokrasi Islam. Ingat ketika ada pemimpin, ada imam yang mengerjakan sholat, kan pemimpin kan bijak salah. Ketika salah, dengan menyebutkan subhanallah, tegur secara baik. Karena ada pemohon, kadang-kadang namanya jiwa muda, menegur pimpinan dengan kata-kata mungkin dengan etika yang kurang. Padahal agama, mohon izin, mohon maaf, di dalam agama sudah diajarkan demikian, sekecil apapun. Nah, ya, jadi imam, kita negur imam salah aja kita tegur baik-baik. Di atas sudah memberikan contoh dan teladan. Terus kemudian, ya kan kita tahu juga di agama kita. Iya, so bisa dibicarakan dengan baik ya Pak, ya nggak perlu. Dalam mengerjakan pekerjaan juga demikian. Jangan mengerjakan sendiri. Yaitu perlu ada apa? Nilai sinergitas. Sinergi itu. Ingat juga sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita. Iya, betul. Mampu tapi masih dalam membagi rezeki. Dalam menurunkan hujan, masih menugaskan malaikat-malaikatnya. Dalam organisasi kita juga perlu perlu mengatur dalam organisasi untuk mencapai tujuan perlu tugas-tugas dibagi habis di antara rekan-rekan semua untuk sinergista. Itu yang ajarkan. Jadi manajemen Islam dengan manajemen modern, sebenarnya manajemen modern itu lebih mengarah meminjam manajemen Islam. Kalau menurut saya itu Mbak Tika. Luar biasa sekali motivasi Bapak ini. Bapak ini sepertinya nggak terasa. Ya, waktu sudah dibatasi waktu. Terima kasih banyak Bapak atas saran, nasihat dan sharing pengalaman Bapak. Jadi bisa menambah wawasan kami yang masih aktif bekerja di Kementerian Keuangan. Dan juga untuk tetap menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas. Nah, sebentar lagi kan Bapak memasuki masa purna tugas ini ya. Kami turut mendoakan agar Bapak tetap berkarya seperti yang disampaikan Ibu Menteri Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, yaitu jangan pernah lelah mencintai negeri. Luar biasa. Iya Bapak tetap semangat, Bapak sehat selalu. Terima kasih Mbak Tika. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada tim podcast KPKN Purwakarta ini. Iya, yang sudah bersinergis dengan KPKN Kerawang. Iya, saya juga pertama beberapa kegiatan sudah diselenggarakan, itu luar biasa dan perlu dipertahankan ke depan. Iya, betul. Dan itu sekali lagi kepada jajaran KPKN Purwakarta, Pak Eko dan semuanya, dan juga teman-teman podcast untuk selalu bersinergis dengan teman-teman di eselon 1 di kementerian lain. Ini apa itu? Mengawal APBN bersama, mencintai hasil bersama untuk kemajuan negeri. Itu Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih juga kami sampaikan atas kerjasamanya menjadi pemateri ya Pak ya di Gostu Kampus yang pernah kita selenggarakan. Saya sangat terkesan dengan penyampaian Bapak, mudah dipahami, mudah dicerna oleh kita yang masih awam. Iya. Baraya, tadi kita sudah bincang-bincang santai dengan Bapak Haryono. Kita akhiri podcast kita hari ini dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.